Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel kami Fathul Mubin 6791. Sore ini kami kedatangan tamu, yaitu Pak Zulfadli SPD. Beliau adalah seorang tokoh pelestari Pepausan terkait dengan anugerah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2020. Selamat datang. Sore ini kita akan berbincang-bincang Pak Zul terkait dengan Pepausan yang Pak Zulfadli geluti. Terkait dengan Pepausan hari ini banyak sudah kita alami penurunan. Bahkan generasi muda hari ini tidak tahu apa itu Pepausan. Nah, itulah sebabnya kami ingin bertanya kepada Bapak Zulfadli SPD, apa bentuk-bentuk usaha Bapak sebagai tokoh pelestari Pepausan dalam menghasilkan Pepausan, terutama pada generasi muda hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saya ingin menyampaikan terkait masalah Pepausan ya. Mungkin banyak teman-teman pemirsa yang belum tahu atau belum mengenal apa sih Pepausan itu. Jadi sedikit sebelum kita bahas terkait masalah kiat-kiat ya. Jadi Pepausan itu adalah salah satu seni tradisi lisan yang pada saat ritual-ritual atau acara-acara keagamaan maupun banyak sekali ya yang dilakukan pada saat acara Pepausan itu adalah pembacaan naskah lontar dengan menggunakan tembang. Jadi banyak sekali di Memaos itu menggunakan banyak sekali jenis tembang. Kata Pepausan itu berasal dari kata memaos yang berarti membaca. Jadi orang yang membaca itu disebut dengan pemaos. Membaca adalah pemaos. Tempat orang membaca itu disebut dengan pausan. Ya, pausan atau pepausan. Jadi kalau dulu orang tua dulu itu membuat tempat Pepausan itu dihias. Banyak sekali namanya ada langit-langit, telaga ngembang, bukal ngelampung, anak iwok terus pesisi dan lain-lainnya. Itu menggunakan ritual. Iya, harus budaya, ada ritualnya. Ritual adat. Nah, jadi orang suku Sasak dulu mengadakan Pepausan itu banyak sekali ya, di acara-acara pernikahan, acara kematian, tasakuran, dan mungkin ada hajatan-hajatan tertentu juga diadakan ritual Memaos itu sendiri. Nah, jadi kiat-kiat saya ya sebagai selaku penerima anugerah kebudayaan 2020 dalam kategori pelestari Pepausan. Jadi sampai dengan saat ini alhamdulillah saya dan rekan-rekan budaya lainnya selalu mengadakan ritual Memaos. Misalnya kalau ada acara pernikahan, kemudian ada acara kematian, tasakuran atau selamatan. Nah, kita masih mengadakan ritual Pepausan itu sendiri. Jadi istilahnya Pepausan ini tidak bisa luntur atau dilupakan. Harus ada di budaya Sasak gitu ya. Betul sekali. Jadi apalagi pada saat pengobatan. Nah, jadi memang di pengobatan sering sekali ya kita lakukan. Misalkan anak yang belum bisa bicara, kita ada ritual Memaos untuk pengobatan. Di sana dibacakan naskah
lontar ajar wali. Sehingga itulah kenapa sebabnya harus kita Iya, teruskan harus sampai dengan saat muda. ini. Nah, alhamdulillah banyak sekali juga ya rekan-rekan generasi muda saat ini tertarik juga dengan ritual memawas itu. Karena memang biasanya kalau anak muda itu kan keluyuran ya, terus ya artinya kurang tertarik lah dengan hal-hal yang dianggap kuno atau kolot. Padahal itu adalah kebutuhan kita Ya, untuk melestarikan budaya kita masing-masing ya. mungkin itu. Oh baik, terima kasih. Jadi terkait dengan perpausan ini tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat ya kan. Dalam hal ini masyarakat, bagaimana bentuk dukungan masyarakat dalam melestarikan budaya tradisi perpausan ini? Oke. Jadi dukungan masyarakat sampai dengan saat ini kalau kita lihat ya, kita di era digital Ya. di zaman modern ini tentu keadaan dari perpausan ini harus bisa menyesuaikan diri. Artinya iya, iya. harus bisa Sesuai dengan beriringan zaman. sejalan dengan zaman. Oh, iya. Jadi tentu perlu ada kiat-kiat khusus yang harus kita lakukan bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman saat ini. Nah, lalu bagaimana masyarakat di sini? Alhamdulillah sangat mendukung dengan keberadaan tradisi lisan atau perpausan itu. Jadi masyarakat di sini juga kalau ada acara selalu Selalu diundang, mengadakan perpausan. ya, mengadakan perpausan. Bahkan kalau yang mampu itu dibuatkan tempat perpausan itu sendiri. Yang khusus, ya, yang khusus. Mungkin itu. Baik, jadi tentu hari ini kan tidak harus orang tua saja yang harus bisa memaus, gitu kan? Betul, betul. Nah, tentu kita harus memberikan pengetahuan itu, mentransfer pengetahuan tentang bagaimana memaus itu kepada anak didik kita, sama anak-anak generasi muda. Nah, Betul. terkait dengan hal itu, tentu kita butuh kiat. Tentu. Apa kiat-kiat dalam memberikan jenis motivasi atau bagaimana memperkenalkan pada generasi muda hari ini. Nah itu kan kita butuh seperti itu. Betul. Nah, mohon dijelaskan mungkin bagaimana kiat memperkenalkan. Ya. Jadi ini pertanyaan yang cukup menantang ya bagi saya, di mana generasi muda saat ini yang sibuk dengan digital, Android. ada yang sibuk Ya. dengan game, Game ya. Jadi keberadaan perpausan justru sekarang kalau tidak bisa menyesuaikan diri akan hilang, akan tenggelam. Hilang begitu saja. Zaman, ya. Baik. Nah, jadi ada beberapa kiat yang kita lakukan untuk bagaimana memperkenalkan seni tradisi perpausan itu kepada generasi muda. Ya salah satunya adalah seperti ini, kayak di channel wawancara seperti ini, channel YouTube. Fathul Mubin 6791. Fathul Mubin. Iya Pak. Fathul Mubin 6791. Nah mungkin nanti teman-teman pemirsa bisa di subscribe channelnya Bapak Fathul Mubin, di like, di share, dan komen. Jangan lupa komen ya. Nah, jadi ini adalah salah satu media juga ya memperkenalkan ke generasi muda bagaimana tradisi perpausan. Ada juga yang lain seperti nanti kalau ada acara perpausan kita share video di Facebook, media sosial, di media sosial. Kemudian alhamdulillah kemarin di bulan puasa kemarin ya, saya sudah membuat sebuah aplikasi. Ya, mungkin nanti bisa di-download juga di Play Store. Setelah mungkin nanti ada launching, kita akan coba upload, dan teman-teman pelaku budaya, anak muda generasi milenial bisa mengakses mendownload aplikasi itu. Jadi aplikasi itu dinamakan aplikasi Takepang. Aplikasi Takepang.
Jadi di dalamnya itu ada lontar digital. Lontar digital. Ya, insya Allah nanti juga ada apa untuk penulisan ya, Ya, penulisan, cara baca cara syaratnya ya. menulis, Oh, ya. aksara. Kemudian ada tembang-tembangnya di sana nanti dicontohkan. Insya Allah nanti Nada pertembang iya, itu ada. pertembang Oh, ada luar nanti. biasa. Insya Allah Luar biasa. di dalam satu aplikasi kita akan sediakan. Mudah-mudahan itu sebagai salah satu solusi ya. Disegerakan saja Pak Zul. Ya Itu mudah-mudahan aplikasi mungkin nanti kita akan butuh harapkan nanti ada kita bantu. dukungan ya. Ya Baik. udah. Baik itu dari Fathul Mubin di channel YouTube-nya Oke. maupun dari pemerintah ya atau instansi terkait, mudah-mudahan bisa apa namanya dibantu lah keberadaan kita. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Zulfadil SPD terkait dengan perpausan. Terima kasih Pak Zul SPD. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Oke. Sekian. Jangan lupa like, komen, ikuti terus channel kami Fathul Mubin 6791. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.